Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairumita Mukaroma. Saya mahasiswi Fakultas Hukum, jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40120111104. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi muatan konstitusi, supremasi dan perubahan konstitusi. Oke, teman-teman udah tahu belum sih sebenarnya muatan konstitusi itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi muatan konstitusi itu apa, supremasi dan perubahan konstitusi, kita masuk dulu ke pengertian konstitusi. Jadi, konstitusi itu apa sih? Nah, jadi konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang tertulis ini berupa undang-undang dasar yang kita anut sekarang. Dan banyak negara di luar sana yang ternyata tidak menggunakan konstitusi tertulis. Contohnya kerajaan Inggris, sehingga mereka negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis disebut sebagai negara konstitusional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi muatan konstitusi. Oke, ada dua ahli tata negara Belanda mengatakan bahwa selain sebagai dokumen negara, ternyata konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Nah, terus ada juga nih, menurut A.H. Starken, mengapa Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai konstitusi tertulis? Karena Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang memuat beberapa hal. Yang pertama itu hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkatan-tingkatan tertinggi perkembangan ketenagaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin. Selanjutnya, menurut G.G. Stenbeck, terdapat 3 muatan pokok konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental atau sebagai dasar negara. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sedangkan menurut M. Budiarjo, muatan konstitusi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur perubahan undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, jadi dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenan dengan negara. Konstitusi ini dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa, seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci atau simbolik, konstitusi berfungsi sebagai dokumen pengendali, dokumen perkayasaan, dan bahkan pembaruan ke arah masa depan. Nah, adapun muatan konstitusi ini adalah sebuah organisasi negara. Misalnya nih, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintahan negara bagian. Dan masih banyak yang lain-lain. Nah, jadi dari konstitusi tersebut atau undang-undang dasar tersebut bakalan diketahui nih baik atau buruknya kedaulatan suatu negara, bahkan diketahui juga nih sistem pemerintahannya gimana. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi supremasi dan perubahan konstitusi. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Parlemenlah yang mewujudkan pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Oleh karena itu,
Parlemen merupakan lembaga tertinggi di suatu negara, sehingga produk parlemen tidak dapat diganggu-gugat, termasuk oleh warga negara. Parlemen dapat membuat aturan hukum, termasuk membuat atau mengubah konstitusi dengan cara pembentukan hukum biasa. Selanjutnya, supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat, yaitu konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh orang di negara, termasuk parlemen, karena parlemen itu sendiri dibentuk oleh dan untuk melaksanakan konstitusi. Penempatan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi karena dipandang merupakan hasil dari perjanjian yang dilakukan oleh seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, landasan keberlakuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan rakyat itu sendiri. Rakyat adalah pemilik constituent power yang produknya bukan hukum biasa, tetapi hukum tertinggi yang dapat memberikan wewenang untuk menjalankan anggota-anggotanya. Nah, supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggaraan negara dan segenap warga negara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang 1945 telah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan fungsinya masing-masing, tentu kita tidak perlu terjadi pertentangan dalam penyelenggaraan negara. Nah, sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi, menurut Hans Kelsen, untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi adalah suatu hal yang wajar, karena dengan perubahan masyarakat yang sedemikian cepat dan membutuhkan orientasi serta dasar-dasar baru untuk mengatur dan mengorganisasikannya. Namun demikian, perubahan konstitusi tidak selalu harus dilakukan dengan mengubah dokumen tertulis konstitusi. Hal itu sesuai dengan ide konstitusionalisme yang juga dapat dikembangkan melalui praktek-praktek ketatanegaraan. Nah, dalam perubahan konstitusi ini kita akan membahas sedikit tentang model perubahan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan atau renewal, dianut negara-negara Eropa kontinental, dan perubahan amandemen seperti dianut negara Anglo-Saxons. Nah, sistem yang pertama ialah apabila suatu konstitusi atau undang-undang dilakukan perubahan dalam arti diadakan pembaharuan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Nah, sedangkan sistem yang kedua adalah apabila suatu konstitusi diubah atau diamandemen, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Nah, untuk yang kedua ini negara Amerika Serikat menganutnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang cara perubahan. Menurut Giorgio Jelinek, ada dua cara merubah undang-undang dasar. Yang pertama itu disebut dengan Verfassungsänderung dan yang kedua itu Verfassungswandlung. Verfassungsänderung adalah cara perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja dengan cara yang disebutkan dalam undang-undang dasar itu sendiri. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan Verfassungswandlung adalah perubahan undang-undang dasar yang dilakukan tidak berdasarkan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar, melainkan melalui cara-cara istimewa seperti revolusi, coup d'etat, confiscation, dan lain sebagainya. Jadi, menurut Giorgio Jelinek, perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang dasar dan perubahan undang-undang dasar di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar tersebut. Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State menyatakan bahwa konstitusi asli dari suatu negara adalah karya para pendiri negaranya itu sendiri. Ada beberapa cara perubahan konstitusi menurut Kelsen. Yang pertama yaitu sometimes any change in the constitution is outside the competence of the regular legislative organ instituted by the constitution and reserved for such a constituted a special organ competent only for constitutional amendment
Artinya, perubahan yang dilakukan di luar kompetisi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut dan dilimpahkan kepada sebuah konstitusi, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan konstitusi. Nah, yang kedua adalah in a federal state, any change of the federal constitution may have to approve by legislatures of a certain number of member state. Artinya, dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari sejumlah negara tertentu. Nah, selanjutnya menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitution, prosedur perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu by the legislature under special jurisdiction, yaitu perubahan konstitusi oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi dengan persyaratan khusus, seperti persyaratan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan hadirnya 2/3 anggota MPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir. Nah, yang kedua itu adalah by the people through a referendum. Artinya, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum seperti prosedur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. Nah, yang ketiga yaitu the methods peculiar to federal state where all or a proportion of the federating units must agree to the change. Nah, artinya perubahan konstitusi pada negara federal yang harus disetujui secara proporsional oleh negara bagian. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah by special convention for the purpose. Artinya, perubahan konstitusi melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara yang dibentuk oleh keperluan itu, seperti Badan Konstituante yang dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1955. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini diperlukan karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa sepanjang berlakunya ternyata menimbulkan pemerintahan otoriter baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Dengan kata lain, dalam pengalaman sejarah Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah menghasilkan suatu sistem yang demokratis karena Undang-Undang Dasar 1945 ini memang membuka peluang bagi penguasa untuk melakukan akumulasi kekuasaan. Nah, beberapa kelemahannya tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan melahirkan sistem politik yang eksekutif heavy, menghimpun kekuasaan terlalu besar pada lembaga eksekutif, terutama lembaga kepresidenan, dan tidak memuat mekanisme check and balance. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memuat pasal-pasal yang multi-interpretable, berwayuh, artinya yang dalam real politiknya interpretasi penguasalah yang harus diterima sebagai interpretasi yang paling benar. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terlalu banyak memberi atribusi kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Padahal dengan sistem eksekutif heavy, pembuatan undang-undang didominasi oleh presiden, sehingga undang-undang menjadi sarana bagi presiden untuk mengakumulasi kekuasaan. Nah, yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terlalu percaya kepada semangat dan iktikat baik orang yang berkuasa sehingga lebih menggantungkan pada semangat penyelenggara negara daripada mengatur pembatasan kekuasaan negara itu sendiri. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dikatakan dilakukan 4 kali. Karena yang benar adalah Undang-Undang Dasar 1945 diubah 1 kali yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun. Dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan berakhir di tahun 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat dengan kesepakatan dasar
yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengherankan jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori muatan konstitusi, supremasi konstitusi, dan perubahan konstitusi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.